wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Umum Kadin Provinsi DKI Jakarta, Ibu Hajah Dian Arifin, beserta sudah hadir seluruh Ketua Kadin Kota se-Jakarta, DKI Jakarta. Yang saya hormati juga di sini hadir Panglima Kolimil yang hari ini diwakili oleh Teguh. Kemudian juga yang saya hormati tentunya Forkompinko, Forum Pimpinan Kota Jakarta Utara. Ini hadir dari Dandim 0202 Jakarta Utara, Forum Budi. Kemudian juga ada dari Kajari Jakarta Utara, Pak Tovan. Kemudian juga ada hadir Ketua Pengadilan Jakarta Utara, Pak Hendra, mohon maaf, Pak Hendra ya. Kemudian saya hormati tentunya juga hadir bersama kita di sini adalah para peserta pertemuan rapat pimpinan Kota Kadin Jakarta Utara yang keempat di tempat ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Tentunya pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur atas kehendak Allah SWT pada hari ini kita dapat kumpul bersilaturahmi dan saya juga bisa hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan rapim Kota Kadin yang keempat. Ibu Ketua Umum, mohon izin, barusan saya juga komunikasi dengan Pak Wali. Insya Allah, jadi sudah didengar Ibu. Bapak Wali nanti on-the-way ke sini. Namun demikian untuk tidak mengganggu daripada rundown acara, jadi saya ditugaskan oleh beliau untuk sambutan dulu. Nanti beliau akan nyusul bersama kita di hari ini. Dan mohon maaf tadi ketinggalan nih Pak Takwim. Yang saya hormati Kepala KSOP Utama Pelabuhan Tanjung Priok, Pak M. Takwim Masuku ya, yang hadir bersama kita tadi memberikan gambaran buat kita semua terkait memang tadi sampaikan beliau terkait dengan RIP Bapak Ibu. Nah RIP ini perjuangan cukup panjang. Kalau cerita RIP tadi disampaikan oleh beliau, jadi kita jangan melihat RIP itu hanya milik pelabuhan. Kami pun dari pemerintah kota itu diminta terus ikut bareng untuk dalam rangka memberikan masukan. Salah satunya karena menyangkut daripada kalau kita cerita terkait pelabuhan Bapak Ibu, kita tahu, ini saya nggak apa-apa nyangkut sedikit ya. Pelabuhan memang sudah salah contoh. Ada sistem yang dilakukan oleh pelabuhan. Nah ini sistem ini tentunya contoh aja persimpelnya terkait dengan arus keluar masuk daripada kendaraan kontainer. Jadi kalau nggak disinkronkan dengan di wilayah, ini tentunya juga akan berdampak. Contoh, ya Pak, kita pernah stuck itu pagi-pagi itu, ya berjam-jam mungkin kalau yang pas untuk ke area pelabuhan itu sampai dengan ada yang turun dari tol keluar untuk supaya ini karena start ternyata kuncinya ada di tadi. Nah RIP tadi ini mengakomodir semua, yang mana tentunya mudah-mudahan kita semua khususnya Kadin juga bisa berbuat di situ karena kita tahu yang punya pelabuhan itu hanya ada di Jakarta Utara khusus DKI Jakarta. Nah ini tentunya peran serta untuk Kadin Jakarta Utara peluang untuk bisa memanfaatkan itu. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, saya setuju sekali dengan Ketua Panitia mengambil tema terkait dengan UMKM. Memang benar sekali Bapak Ibu sekalian bahwa UMKM ini adalah pilar ekonomi yang kalau secara nilai rupiah modal kecil. Kalau lihat modal UMKM-nya kecil.
Tapi secara ketahanan terhadap perubahan ekonomi ini yang paling kuat. Kita tahu kemarin kita sudah sama-sama menghadapi yang namanya COVID, yaitu usaha-usaha besar itu sangat terasa sekali. Tapi UMKM tidak. UMKM tetap berjalan, tetap bisa survive. Kenapa? Karena yang dilakukan UMKM ini pada prinsipnya adalah merupakan rata-rata bergerak di bidang yang namanya pemenuhan kebutuhan dasar daripada warga. Contoh yang mungkin terkait dengan makanan, kemudian hal-hal yang lain yang memang modalnya kecil, tapi mereka itu bisa terus berjalan. Untuk di Jakarta Utara sendiri, Bapak Ibu sekalian, kita di Jakarta Utara, kita ada program yang sedekah namanya Jakpreneur, Jakarta Entrepreneur. Di situ merupakan wadah daripada UMKM yang dilakukan dibina oleh ada 6 pengampu. Pengampu ini adalah pembina daripada UMKM. Salah satunya dari pertama Dinas UMKM sendiri, kemudian ada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kemudian ada Dinas PPAPP dan dinas yang lain. Dinas-dinas ini mengampu daripada UMKM ini. Kita ada 7 tahapan, baik dari mulai pengenalan keorganisasian sampai dengan terakhir terkait dengan permodalan. Nah, untuk juga pemerintah Jakarta Utara untuk memberikan peluang daripada UMKM untuk berusaha, salah satunya kita memberikan ruang yang namanya JBL, Jumat Beli Lokal. Jumat Beli Lokal ini memang dilakukan setiap hari Jumat melalui program yang memang tadi pengenalan terkait dengan online. Jadi kita memasarkan secara online Jumat Beli Lokal ini. UMKM yang ada tergabung dalam Jakpreneur dan kita berikan wadah mereka untuk sebagai untuk interaksi, dan salah satunya juga kita minta kepada seluruh pengampu termasuk juga dengan ASN, camat dan lurah untuk berbelanja di situ. Berbelanja dengan online, nanti dikirimkan juga dengan secara online, sehingga dari UMKM ini sendiri nantinya akan bergerak. Selain Jumat Beli Lokal, kita juga ada yang namanya Bordu. Bordu ini adalah singkatan. Singkatannya adalah merupakan belanja online Jakarta Utara. Nah, ini ada di salah satu kita sudah masuk juga dengan platform yang kalau Bapak Ibu kalau cerita online itu yang warnanya hijau. Ya, kalau kan ada yang warna merah. Nah, yang warna hijau itu kita sudah juga melakukan kerjasama, jadi bisa dilihat di situ. Jadi yang belanja bukan hanya dari Jakarta Utara saja, ini bisa global, bisa masuk di situ. Dan ini kenapa kita lakukan itu? Kita tahu tadi sampai oleh Bu Ketua Umum bahwa Jakarta memang DKI Jakarta daerah khusus ibu kota. Ibu kotanya sudah dicabut, tinggal adanya khususnya saja. Tadi disampaikan oleh Pak KSOP, yang membedakannya adalah hanya ibu kotanya, tapi khususnya tetap ada di Jakarta ini. Khususnya itu apa? Salah satu tadi Pak KSOP, salah satu wali kota tetap masih di penugasan, jadi bukan di pilkada. Kemudian kedua, dengan khusus tadi kita punya amanat yang namanya berubah menjadikan Jakarta sebagai kota global. Nah, kalau cerita kota global itu berarti kota yang mempunyai daya saing dengan kota lain, termasuk juga di luar negeri dan dunia. Caranya apa? Caranya itu adalah kita harus bisa, kalau global itu berarti harus kita bisa menarik dan mendorong.
Menarik itu artinya menarik sumber daya semua yang ada di luar Jakarta ini supaya mau berinvestasi di sini. Yang ditarik apa? Yang pertama ditarik tentunya sumber keuangan, sumber modal, biar daripada sumber daya modal yang ada di luar Jakarta, termasuk di luar dunia, di luar Indonesia, ini mau menanamkan modal yang mau memunculkan uangnya ke Jakarta. Kemudian juga tentunya kita menarik apa? Menarik orangnya. Nah, orangnya tidak hanya melulu daripada terkait dengan sumber daya manusia, ya mungkin orang nanti mau bekerja di sini, tapi juga terkait dengan pariwisata. Kita tahu kalau cerita pariwisata ini akan juga berkaitan dengan tadi ekonomi kreatif. Nah, ujungnya nanti ini termasuk juga dengan yang namanya UMKM. UMKM ini akan gerak ya, dengan adanya banyak turis yang datang ke sini. Ini pasti UMKM juga akan bisa memanfaatkan itu. Nah, salah satu tadi mengaktifkan kembali, kita tahu Pak Deroto nih ya, dulu membidangi yang namanya kita Jakarta Utara ada 12 jalur destinasi wisata. Nah, itulah ada satu bisa kita manfaatkan itu. Itu yang bisa kita tarik supaya mereka mau datang ke Jakarta. Dan kemudian untuk global, kita bukan hanya sekedar menarik, tapi juga kita harus bisa mendorong. Siapa yang didorong? Yang didorong adalah yang lokal yang kita punya. Yaitu siapa? Pelaku UMKM, kemudian termasuk juga dengan semua perangkat, termasuk juga yang hadir di dalamnya di situ. Kenapa? Jangan sampai kita hanya bisa narik, kita nggak bisa dorong, akhirnya semua yang dari luar masuk ke sini, kita hanya menjadi penonton. Ini tadi peran kenapa kota global ini ya sangat penting sekali, dan terima kasih ini Kadin dari OC semua menggagas ini. Kita tahu UMKM itu adalah pilar ekonomi untuk khususnya untuk Jakarta Utara. Saya rasa mungkin demikian, dan tentunya selamat bagi Bapak Ibu yang nanti akan melaksanakan rapat pimpinan kota keempat Kadin Kota Asosiasi Jakarta Utara, yang mudah-mudahan hasil nanti rapim ini kami tunggu Pak Ketua Umum Jakarta Utara, Pak Kadin, semoga ya, untuk apa? Untuk nanti kita kolaborasikan dengan program yang ada di Jakarta Utara. Karena kami yakin kita banyak yang bisa kita kolaborasikan. Tadi kita platform sudah ada, dan kami juga mau masukkan juga mungkin dari Kadin, yang biasanya kalau kami kan nggak terlalu expert terkait dengan bisnis. Kalau Kadin kan memang sudah bidang ya. Nah, mohon masukan supaya tentunya ekonomi UMKM yang ada di Jakarta Utara ini bisa menjadi lebih meningkat lagi. Dan terakhir mungkin Bapak Ibu sekalian, ini saya juga ada pantun ya, nggak tahu nyambung apa enggak nih. Mau nggak dibacain, nggak punya pantun gitu. Begitu dibaca, saya juga rasanya kurang bermanfaat gitu kan. Ke bawah Pak KSOB ya. Ikan berenang dalam muara, terbang bebas burung dara, hati senang sorak gembira, kita bersua pada sebuah acara. Dapat